sudah. Yang makruh. Sekarang yang keempat. Tadi pertama apa? Berbekam atau ambil darah. Yang kedua, gosok gigi siang hari. Yang ketiga, berkumur-kumur di luar wudu. Yang keempat, makanan. Itu tidak batal puasanya, cuma makruh. Kalau makruh itu nggak suka Allah. Jadi ya udah gini, yang masak ini tugas masak. Kamu gini caranya supaya tidak dicicipi makanannya. Sebelum Ramadan, kalian misalnya masak sayuran 1 panci. Kamu hitung, yang kira-kira ini asinnya enak pas itu berapa sendok garam. Sebelum Ramadan kamu sudah hitung itu. Oh, katakan 5 sendok. Oh, ini misalnya saja. Misalnya 5 sendok. Sebelum Ramadan kalian sudah praktek itu. Oh, dengan ukuran yang sama 1 panci. Ya. Oh, 5 sendok. Dirasain, oh sudah enak rasanya, asinnya tepat. Udah pas Ramadan nggak perlu cicipi lagi. Masako, ya 2 bungkus misalnya. Udah. Misalnya, jadi kalian yang lebih tahu kan kalian masak tuh. Jadi hindari hal-hal yang makruh. Ya, mencicipi makanan itu adalah makruh. Sudah, sekarang yang kelima. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, yang itu di luar ini. Yang makruh tadi sudah. Sekarang adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dengan sengaja. Dua, minum dengan sengaja. Tiga, melakukan hubungan suami istri atau jima di siang hari. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Dia muntahkan dengan sengaja, membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja, lanjut aja. Yang kelima, yang membatalkan puasa adalah haid, menstruasi. Kalian lagi puasa, tiba-tiba tengah hari datang bulan, batal puasanya. Atau 5 menit menjelang azan maghrib, menjelang berbuka, 5 menit menjelang berbuka, tiba-tiba keluar darah haid, batal puasanya. Dan itu wajib diqadha di luar Ramadan. Hah? Tidak. Apa? Dapat pahala, tapi puasanya batal. Kemudian yang membatalkan puasa itu murtad. Lagi puasa tuh itu murtad dia. Otomatis. Yang murtad begini nggak perlu diqadha lagi, dibunuh dia. Misalnya ada di antara kamu ini ya, gara-gara tidak kuat puasa, ini Islam ini murtad dia, batal puasanya. Udah batal, orangnya langsung dibunuh. Bila perlu disalib untuk menebus dosa yang lain. Apalagi yang batal puasa, gila. Lagi puasa tiba-tiba gila. Lagi puasa tiba-tiba gila. Hah? Ya. Asal jangan pura-pura gila. Ya gila beneran. Dia lagi puasa tiba-tiba sensian ngoceh-ngoceh dia.
ngomong sendiri, gitu kan? Ya batal, ya itu batal. Nah, ya makanya anak-anak, kalau kalian ingin tahu siapa orang gila atau tidak gila, nah, di bulan Ramadan inilah ketahuan itu. Ya, di bulan Ramadan ketahuan tuh. Orang waras yang beriman wajib puasa. Jadi kalau ada orang mengaku beragama Islam tidak puasa, boleh jadi dia orang gila. Ustaz, dia sih waras kan, nggak gila, tapi nggak puasa. Iya. Oh, mungkin sedang datang bulan. Enggak Ustaz, dia laki-laki kok. Laki-laki Ustaz, masa datang bulan? Oh, barangkali dia sedang sakit. Oh, enggak Ustaz, oh dia malah olahraga segala macam dia. Oh, barangkali dia masih anak-anak. Udah jenggotan Ustaz. Jenggotnya dia panjang. Oh, berarti dia bukan orang Islam kali. Nah, kan gitu. Ya, jadi kalau menguji orang gila apa tidak itu Ramadan inilah. Biasanya kalau di Ramadan banyak orang gila itu. Iya kan? Nah, jadi ulangi, apa saja membatalkan puasa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, juga hubungan suami istri sengaja apa tidak? Yang keempat, apa? Murtad, muntah. Kelima, datang bulan atau menstruasi, haid, murtad, gila. Ada nggak orang lagi puasa tiba-tiba gila? Gila apa tuh? Gila dunia kali ya. Nah, sekarang yang membatalkan pahala puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau tadi membatalkan puasa, yang ini membatalkan pahala puasa. Dia puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya atau batal. Rasul mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan pengalaman lapar dan haus saja. Artinya orang ini puasa tidak mendapatkan pahala. Apa yang membuat batal pahala puasa? Yang pertama, lagi puasa dia berbohong, berdusta. Berdusta atau berbohong. Lagi puasa Ramadan, batal nggak puasanya? Puasanya batal nggak? Tidak. Yang batal apanya? Pahala puasanya yang batal. Yang kedua, melihat lawan jenis dengan syahwat. Melihat lawan jenis dengan syahwat itu membatalkan pahala puasa. Tapi kalau sampai keluar sperma, membatalkan puasa. Bukan cuma pahalanya batal, tapi puasanya batal. Ya, ada laki-laki atau perempuan, laki-laki lihat cewek itu terlalu cantik misalnya, dilihatin sama dia, nah itu membatalkan pahala puasanya. Kalau sampai keluar sperma, membatalkan puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan, jangan mata dikendalikan dulu. Begitu lihat lawan jenis, nah gini, jangan makin dipelototin, ya, jangan. Nanti batal pahala puasanya. Apalagi yang membatalkan pahala puasa, ghibah.
Ghibah, ngata-ngatain orang, namimah, fitnah, ya, itu puasanya tidak batal, cuma pahala puasanya batal. Apalagi? Ya, mencuri juga membatalkan pahala puasa. Apalagi? Sama dengan memfitnah, menggibah tadi. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau nangis itu tidak membatalkan pahala puasa. Tapi kalau marah-marah, emosi, ngamuk-ngamuk, batal pahala puasanya. Apalagi yang batal pahala puasa? Makan dan minum dari sumber yang haram. Dia makan dan minum dari sumber yang haram. Dia sahurnya dari yang haram, berbukanya dari yang haram. Puasanya tidak batal, cuma dia puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Ketawa, batal nggak pahala puasa? Hah? Iya, kalau ketawa juga. Nah itu namanya bocor halus. Kalau ketawanya berlebihan itu nggak membatalkan pahala puasa, cuma bocor halus. Tahu bocor halus? Nggak tahu? Miring, sedeng, ya. Nangis juga tidak membatalkan pahala puasa. Nah yang paling bahaya anak-anak sekalian, itu yang paling bahaya. Dia berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Masya Allah, rugi tidak? Yang dia dapatkan apa? Hanya lapar dan haus. Banyak nggak orang puasa kayak begitu? Mayoritasnya, sebahagian besar umat Islam yang puasa itu batal pahala puasanya. Hanya sedikit saja yang menjaga dari batal pahala puasa tersebut. Karena menjaga batal puasa gampang, cukup dengan tidak makan, tidak minum, tidak senggama di siang hari, gampang. Tapi yang susah menjaga dari yang membatalkan pahala puasa. Baik, itu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Selanjutnya, apa hikmah puasa? Apa hikmah puasa? Hikmah puasa itu banyak. Yang pertama, membuat jasad kita sehat. Badan kita sehat kalau puasa. Rasul mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya akan sehat. Betul? Jadi puasa itu menyehatkan badan. Nah, kalau kalian ini yang sudah over badannya ini, ya banyak puasa. Tapi puasanya bukan buat niat diet. Niatnya tetap karena Allah, tapi dampaknya, efek daripada puasa itu membuat badan kita sehat jasmani, otomatis juga sehat rohaninya. Betul? Yang benar yang mana? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu benar nggak? Atau yang benar, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat? Yang mana yang benar itu? Hah? Mana yang lebih baik? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, atau di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat? Yang mana itu?
Pertama apa kedua? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Atau di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Yang mana? Yang pertama. Nah, itu lihat orang gila. Banyak orang gila yang jalan-jalan itu tubuhnya sehat itu. Ya kan? Badannya gede-gede, sehat-sehat itu yang di jalan-jalan tuh. Sehat-sehat itu. Ya kan? Gembur. Apa aja dimakan sama dia, sehat badannya, ya enggak? Enggak pakai baju juga dia enggak sakit. Berarti yang bagus itu di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Kalau jiwanya sehat, akalnya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, maka dia tahu bagaimana resep, bagaimana kiat-kiat membuat tubuh ini sehat. Tapi kalau jiwanya tidak sehat, ya makan apa aja akhirnya tidak sehat tubuhnya. Betul? Jadi yang utama itu adalah di dalam jiwa yang sehat, di dalam akal sehat terdapat fisik yang sehat. Nah, puasa itu hikmahnya adalah membuat apa? Jasad kita sehat. Yang kedua, hikmah puasa itu adalah membentuk pribadi yang takwa. Apa? Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 183 itu di ujung ayatnya apa? La'allakum tattaqun. Puasa itu membentuk agar kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah puasa. Kemudian hikmah puasa yang berikutnya lagi, membentuk pribadi yang ikhlas. Membentuk pribadi yang ikhlas. Coba kita puasa itu kan ikhlas banget. Ikhlas banget. Kita nggak pengen dipuji, betul? Kenapa? Yang tahu seseorang puasa atau tidak hanya dirinya dan Allah. Misalnya kamu di siang Ramadan, ya, siang-siang kamu makan diam-diam di kamar, makan. Habis itu kamu lap bibirnya sampai kering, lalu berjalan belagak lemas, ya, seolah-olah dia sedang puasa. Tipu, betul? Nah, sedangkan orang yang puasa itu dia yakin yang melihat hanya Allah dan dirinya. Makanya Allah katakan apa? Saking besarnya pahala puasa itu, kata Allah pada dalam hadits qudsi itu, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Puasa adalah untuk Allah. Wa ana ajzi bi. Akulah yang akan memberikan balasan kepada orang yang puasa itu. Seberapa besar balasan dari Allah dirahasiakan sama Allah. Betul? Subhanallah. Puasa untuk Allah. Kalau sholat untuk kita, apalagi zakat untuk kita, haji untuk kita, amalan yang lain untuk kita. Tapi puasa itu adalah untuk Allah. Subhanallah. Ini rahasia. Ibadah yang sirriyah, yang rahasia. Maka itu melatih, membentuk pribadi yang mukhlis, yang ikhlas. Itu hikmah dari puasa. Yang selanjutnya hikmah puasa itu adalah membentuk pribadi yang penyabar, yang sabar. Menjadi orang yang sabar. Coba, kalau kita tidak sabar, menunggu waktunya berbuka, batal nggak? Kita sabar, tidak makan, tidak minum, walaupun ada makanan, sabar kita. Kita sabar tidak ghibah. Kita sabar untuk tidak marah-marah.
Kita sabar untuk tidak melihat maksiat. Subhanallah, hikmah puasa itu melahirkan pribadi yang sabar. Luar biasa. Biasanya kita di luar Ramadan tukang marah-marah. Begitu datang Ramadan, boleh kita introspeksi. Iya ya, nanti kalau saya marah akibatnya pahala puasa saya hilang. Udah, urut pada sabar. Betul. Itu adalah hikmah puasa, itu luar biasa. Subhanallah. Ulangi, yang pertama apa? Iya, puasa itu hikmahnya membuat badan kita sehat. Yang kedua, membentuk pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membentuk pribadi yang ikhlas, karena yang tahu seorang itu puasa hanya dirinya dan Allah. Yang keempat, membentuk pribadi yang sabar. Dan yang kelima, membentuk pribadi yang cinta terhadap sesama. Kita selama Ramadan itu menjadi orang yang saling menyayangi, karena bulan Ramadan bulan rahmah, bulan kasih sayang. Betul. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, hikmah puasa itu adalah membentuk pribadi yang dermawan, menjadi orang yang pemurah, dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Karena dia sudah merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ya Allah, aku sekarang kau perintahkan puasa ya Allah, menahan lapar minum, bukan karena tidak punya makanan aku ya Allah. Di kulkas banyak makanan, di ruang tamu banyak makanan ya Allah. Sekarang aku merasakan betapa tidak enaknya lapar dan haus itu ya Allah. Maka dari situ dia muncul rasa cinta kepada orang yang miskin, kepada orang yang fakir. Kalau aku ya Allah merasakan lapar dan haus tidak enak, itu hanya di siang hari bulan Ramadan saja. Tapi saudaraku ya Allah, siang malam dia merasakan lapar dan haus itu ya Allah, karena kemiskinan, karena kefakiran yang dia derita ya Allah. Dari situ lahirlah rasa kedermawanan, rasa pemurah dia kepada orang yang miskin tadi. Itu hikmah pembinaan yang kita dapatkan dari Ramadan, dari puasa ini. Betul? Jadi banyak sekali anak-anak hikmahnya puasa itu. Subhanallah. Maka kita umat Nabi Muhammad sekarang satu-satunya generasi, satu-satunya umat yang melestarikan ibadah puasa ini. Umat-umat lain tidak lagi menjalankan ibadah puasa ini, saudara-saudara. Beruntung tidak? Kita beruntung. Alhamdulillah. Coba kamu yang sudah mengalami puasa yang sudah mu'allaf 1 tahun, coba siapa yang merasakan tahun lalu puasa? Apa yang kamu rasakan dalam puasa itu? Nikmat ya? Terasa lapar enggak? Ya mungkin manusiawi ada rasa lapar, tapi karena kita sudah niat untuk ibadah puasa, rasa lapar dan haus itu bisa kita kendalikan, bisa kita lawan, bisa kita hadapi dengan niat dan azam yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang mati gara-gara puasa? Mati kelaparan banyak, tapi mati karena puasa tidak ada. Apa bedanya orang yang kelaparan dengan orang yang puasa? Bedanya orang yang kelaparan itu tidak niat dia puasa karena tidak punya yang mau dimakan, tapi orang yang lapar karena puasa dia niat karena Allah, diberikan energi, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Betul? Enggak terasa. Tiba-tiba sudah maghrib. Enggak terasa. Kenapa enggak terasa? Karena habis salat subuh dia tidur. Begitu bangun zuhur, begitu sholat zuhur tidur lagi, bangun-bangun asar, begitu sholat asar tidur lagi,
bangun-bangun sudah azan maghrib, wajar tidak terasa. Betul? Tidak terasa karena banyak tidur. Boleh nggak banyak tidur? Tidak boleh. Ya kalau sekedarnya silakan. Tapi selama Ramadan itu perbanyak membaca Al-Quran, bila perlu dihafal Al-Quran, dan kita nanti di sini akan membuat banyak aktivitas, lomba-lomba MTQ, lomba tahfizul Quran, lomba cermat-cermat, lomba pidato. Ya, pokoknya momentum ibadah puasa itu adalah momentum ibadah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari pembinaan puasa selama 1 bulan itu lahirlah nanti manusia-manusia, pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itulah pembeda di antara manusia. Betul? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling mewah rumahnya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tapi pembeda di antara manusia ini yang paling mulia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita raih dari apa? Dari ibadah puasa yang nanti selama Ramadan akan kita tunaikan. Sanggup? Mudah-mudahan yang baru ini nanti bisa mencicipi indahnya Ramadan puasa ya. Baik, demikianlah pembahasan kita hari ini, fikih siam atau fikih puasa. Tadi sudah kita bahas mulai dari perintah puasa, kemudian apa syarat-syarat wajib puasa, kemudian puasa yang wajib itu ada berapa ya, tadi sudah kita bahas. Puasa sunnah ada berapa, puasa makruh, kemudian puasa yang haram, semua sudah kita bahas. Sampai terakhir hikmah-hikmah puasa sudah kita tuntaskan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian kita, pembahasan kita tentang fikih siam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.